jumpa lagi bersama saya Ridho Putra dalam acara Smart Discuss, Teh dan Ngopi, Teman Hangat Ngobrol Pintas. Kali ini kita kedatangan narasumber, seorang aktivis, juga mahasiswa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Kota Pariaman. Boleh dikenalkan dulu? Baik, perkenalkan nama saya Rito Andika, saya Ketua Cabang PMI Kota Pariaman. Selamat kepada seluruh umat Islam yang merayakan ibadah bulan puasa. Baik, Saudara Rito Andika sebagai Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Pariaman, Cabang Kota Pariaman. Sebenarnya apa sih PMI ini? Baik, terima kasih sebelumnya kepada host. Hari ini saya diundang ke sini untuk berbicara tentang PMI ya. Iya. Nah, PMI sendiri itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, di mana PMI ini bergerak di bidang kemahasiswaan. Kita selaku pemuda di bidang kemahasiswaan, juga banyak organisasi-organisasi lain. Salah satunya saya sendiri itu di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini. Nah, tentunya kita berbicara tentang PMI ini sangat luas cakupannya, karena PMI salah satu organisasi terbesar di Indonesia, dan alhamdulillah pada hari ini juga PMI sedang merayakan itu ulang tahunnya yang ke-61 ya. Ke-61. Nah, jadi di balik hari rayanya PMI atau harlahnya PMI hari ini itu banyak momentum, bahkan kita juga sebagai kader banyak melakukan sebuah terobosan-terobosan baru, pemikiran-pemikiran baru. Mungkin nanti kita bisa searching lah bagaimana kita diskusinya biar hangat. Siap. Nah, jadi Saudara Rito ini adalah ketua umum, juga kader aktif ya, ketua ya. Nah, jadi sejak kapan ketua ber-PMI? Nah, kalau saya sendiri itu ber-PMI mungkin sudah sekitar lebih 3 tahunan belakang. Hari ini tentu kita butuh proses dalam organisasi untuk menjadi katakanlah hari ini saya ditunjuk menjadi ketua umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Pariaman. Nah, dari 3 tahun belakang saya ber-PMI itu sangat banyak lika-liku, termasuk diri saya pribadi, bagaimana mengenali PMI itu. Karena kalau kita ingin paham bagaimana nikmatnya ber-PMI, bagaimana kita harus tahu PMI, tentu kita harus bisa memahami dulu gitu kan, sebelum kita masuk ber-PMI. Kalau saya dulu memahami PMI seperti itu, karena hampir 1 tahun atau 1 tahun kurang, atau saya itu memahami dulu sebelum saya masuk ke PMI atau organisasi-organisasi lain. Tentu saya melihat baik dari historisnya PMI itu sendiri, organisasi itu sendiri, sehingga saya menyatakan sikap kemudian untuk bergabung ke PMI. Tentu kita selaku kader, apalagi hari ini banyak pemuda-pemuda di era milenial hari ini, kita juga saling berpacu lah tentang bagaimana mengharumkan nama organisasi sendiri. Nah, saya hari ini menjadi ketua umum PCPB Kota Pariaman itu memang butuh gitu ya. Kalau dikatakan berat, kita selaku kader, kita selaku mahasiswa itu sebenarnya berat itu kan hanya sebagai formalitas kita dalam berpikir gitu kan. Sebenarnya kita juga belajar dari hal yang berat, itulah kita termotivasi untuk terus belajar ke depannya gitu. Terus berkarya gitu. Ngomong-ngomong ketua tadi sempat menyinggung ide dan gagasan. Nah, ketua sebagai Saudara Rito sebagai ketua PCPMI Kota Pariaman, apa sih ide dan gagasan saudara dalam ber-PMI, berorganisasi? Baik, kalau berbicara ide dan gagasan, ini sudah biasanya setiap organisasi memang organisasi. Iya, sudah berpikir tentang ide dan gagasan. Kalau hari ini kita dari PMI itu khususnya di Kota Pariaman, tentu kita memikirkan bagaimana terkait dengan salah satunya itu tentang harlah PMI ini gitu kan.
PMI berkemajuan kan. Yeah. Bagaimana kita selaku kader memberikan pemikiran, terobosan yang baru terhadap kemajuan hari ini. Apalagi kita dalam rangka revolusi industri. Revolusi industri 4.0 gitu kan. Nah, kita juga melihat bahwa ada beberapa negara yang hari ini sudah mencapai 5 gitu kan. Betul. Kita masih berada di titik 4. Nah, ini menjadi tugas kita bersama, termasuk di PMI, bagaimana kita bisa memacu adrenalin kita agar bisa sama dengan negara-negara yang sudah lebih maju gitu. Nah, tentunya hari ini juga beberapa waktu kita di PMI ini memikirkan bagaimana di zaman teknologi yang begitu canggih dan terobosan apa yang bisa kita lakukan. Betul. Apalagi pasca kemarin kita dari PMI itu melakukan menikmati pesta demokrasi gitu ya. Karena kita pemilihan ketum PB kita ya. Nah, setelah itu kita menikmati proses terpilihnya ketum PB yang biasa disebut dengan Gus Abe pada hari ini terpilih. Nah, dan hari ini kita juga Harlah PMI ya. Nah, jadi di Harlah PMI ini kita juga berdiskusi sama teman-teman bagaimana agar PMI ini untuk kedepannya, apalagi Gus Abe ini masih pasca terpilih, tentu butuh saran dan kritikan atau masukan bagi teman-teman dan sahabat-sahabat mungkin yang di seluruh Indonesia, cabang-cabang di Indonesia. Nah, makanya beliau memang masih baru, tentu hari ini saya juga sama teman-teman atau sahabat-sahabat pengurusan cabang PMI Kota Priaman akan membentuk rancangan pemikiran nanti yang kita gagas bersama gitu. Dari atas sampai ke bawah. Nah, itu dari atas sampai ke bawah kayak gitu. Nah, konsepnya mantap sekali nih. Jadi bicara gagasan tadi gitu, berkemajuan gitu. Apa sih yang di organisasi khususnya di PMI Kota Priaman yang menjadi ciri khas kemajuan PMI itu sendiri gitu? Ciri khas dari kemajuan. Iya betul, dari entah karya atau pemikiran atau gagasan. Nah, berbicara kemajuan tentu itu kalau di PMI saya melihat dari statement Gus Abe, tentu setiap lini kita harus memiliki kemajuan gitu. Baik dari sektor pemerintahan itu kita juga harus ikut ambil alih lah dalam memajukan pemerintah atau memajukan Indonesia ini. Betul. Karena apa? Karena negara ini juga butuh pemuda-pemuda, khususnya juga di PMI, dia butuh bagaimana membangun negara ini memang menjadi negara yang maju. Betul. Karena negara yang maju itu bukan hanya di pemerintah, dia juga membutuhkan sektor-sektor pemuda-pemuda, bahkan juga dari pengusaha, bahkan juga organisasi-organisasi tentang kepemudaan, karena kita berbicara pemuda gitu kan. Nah, tentu hari ini kemajuan itu saya sangat mendukung dari statement Agus Abe yang beberapa waktu lalu tentang PMI berkemajuan. Nah, hari ini sebenarnya kita apakah mungkin ada timbul pertanyaan, apakah sebelumnya nggak maju? Ya, nah, bukan itu statement yang kita apakan. Kita melihat bahwa hari ini kemajuan teknologi ini bukan hanya berbicara lokal, ini sudah berbicara dunia. Tidak terbatas. Nah, untuk memotivasi kita, makanya kita harus terus lebih maju dan berkembang, baik segala pemikiran maupun karya-karya seni kita, semuanya harus kita majukan. Agar apa? Agar Indonesia ini pada intinya tetap menjadi negara maju. PMI hadir pada hari lahirnya itu tetap menjadi PMI yang siap memajukan Indonesia, siap menjadi garda terdepan dalam kemajuan ini. Nah, itu yang disebut dengan berkemajuan atau kemajuan, itu PMI kemajuan. Wah, ini mantap sekali gagasan dari saudara Dito Andika selaku Ketua PC PMI Kota Priaman, mencakup skala nasional. Nah, Ketua, karena kita lagi teh dan ngopi nih. Teh dan ngopi ya. Teman hangat ngobrol pintar. Nah, kebetulan nih sudah disediakan sama tim-tim kita di sana teh dan kopi. Nah, ini sesuai nih. Mari kita sebelum diskusinya makin hangat nih, mari kita ngopi dulu ya. Dulu. Mantap. Asik diskusi ya. Ya. Nah, tadi bicara kemajuan. Ya banyak
lah, pokoknya semua organisasi kan, tidak hanya ya PMI, mungkin setiap organisasi harus maju gitu. Harus maju. Nah, PMI sebagai organisasi pencetak kader gitu, istilahnya untuk mengisi leading sektor gitu. Apa harapannya saudara itu terhadap ya teman-teman yang lain, yang rekan-rekan di luar sana gitu? Harapan itu ya. Harapan ya harus global gitulah. Ya, pertama tentu harapan saya melihat kader PMI hari ini, saya melihat suatu kemajuan yang begitu besar, Potensi yang besar. begitu besar. Kenapa? Kita harus melihat historinya dulu, bahwa awalnya PMI itu kan hanya beberapa cabang. Betul. Bahkan hari ini juga PMI memiliki cabangnya di negara luar gitu kan. Oh, jadi ada di negara luar ya? Di negara luar juga ada cabang PMI. Nah, ini menandakan apa? Ini menandakan PMI sudah mulai berkembang. Kemudian termasuk kader-kader PMI hari ini sudah banyak yang menjadi orang-orang besar di pemerintahan gitu. Nah, ini tandanya apa? Tandanya PMI ikut berkontribusi menghadirkan kaum intelektual, bahkan kader-kader terbaik untuk negara ini. Nah, ini menjadi motivasi kita juga, bagaimana terus PMI ke depannya agar terus bisa melahirkan kader-kader terbaik melalui setiap setiap tahunnya, statementnya, setiap kaderisasinya itu sangat berpengaruh bagi kita selaku kader PMI. Nah, menjadi orang besar itu butuh proses yang panjang, butuh proses yang matang. Nah, kita menjadi kader PMI pun butuh aturan, bukan hanya kita masuk PMI langsung menjadi ini demo aja gitu ya. Karena demo pun kita butuh butuh pembelajaran juga, butuh tahapan. Karena hari ini juga PMI itu, kalau di PMI itu kan punya namanya ada Mapaba, PKD, dan banyak kader pelatihan kader-kadernya gitu. Jenjang kader itu. Jenjang kadernya. Nah, ini yang harus menjadi bagi saya selaku ketua cabang PMI Kota Priaman, menjadi tugas bersama untuk ketum-ketum di seluruh Indonesia, apalagi ketum AB yang baru hari ini harus dimatangkan, karena setiap kaderisasi yang matang itu pasti melahirkan kader yang sangat baik. Itu menurut saya. Kenapa? Karena di dalam kaderisasi itu saya melihat banyak ilmu-ilmunya, banyak materi-materi itu yang menjadi pematangan bagi kita semua. Saya paham loh, karena saya pahamnya masuk gimana. Saya sudah mempaba dari awal, saya tidak tahu apa-apa, sehingga hari ini saya menjadi amanahkan menjadi ketua umum. Ini kalau secara kasat mata memang luar biasa berat gitu kan. Tapi setelah saya dilatih melalui kaderisasi, ini sangat menjadi motivasi bagi saya untuk bagaimana kita menjadi sama-sama pemuda yang terbaik di Indonesia. Apalagi hari ini banyak organisasi, banyak macam jenis organisasi. Bagi saya itu bukan permusuhan, tapi ini menjadikan kita selaku kader-kader yang berbeda menjadi satu, berpacu-pacu untuk menjadi yang terbaik. Lebih tepatnya berkolaborasi ya. Karena kita berada di satu naungan negara gitu kan. Bagaimana negara Indonesia ini memiliki pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda yang memang memiliki kaum intelektual baik dalam berpikir maupun bertindak. Wah, ini menarik nih pembahasannya teman-teman, rekan-rekan kalian. Berarti pemuda ini yang memang dahsyat gitu. Garda terdepan lah. Iya, memang garda terdepan gitu kan. Ini keren lah pokoknya ketua hari ini gitu. Ya mungkin ketua karena diskusi kita makin hangat, juga kita dibatasi oleh waktu sama teman-teman kita yang di belakang. Mungkin closing statement ketua untuk PMI ya, dalam rangka hari lahir tadi gitu kan. Baik, closing statement. Nah, tadi kita sudah membahas tentang PMI. Nah, cuma saya ingin sedikit berpesan bahwa pasca pandemi hari ini kita itu memang digoncang dengan hal yang baru. Betul. Apalagi adaptasi kita sebagai masyarakat, sebagai pemuda, bahkan sebagai gerak-gerik kita itu dibatasi. Betul. Ini memang kita harus paham gitu. Kita sebagai kaum, apalagi kaum pemuda, tentang berbicara tentang ini itu sangat harus kita pertimbangkan, bahwa
bahwa virus hari ini kita juga sangat tidak terbayangkan gitu, bahwa bahkan kita juga baru mengalami seperti ini, goncang-goncang bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia gitu ya kan. Nah jadi sudah berapa waktu kita mengalami COVID-19 ini, semoga nanti ini cepat berlalu agar kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya bisa di luar dengan bebas, namun hari ini kita keterbatasan. Nah, mungkin saya juga merasakan bagaimana kaderisasi kita memiliki hal yang baru terhadap wabah ini gitu. Saya bukan berbicara wabah saja, tapi saya ingin menyampaikan bahwa sebagai kader PMII dimanapun berada kita harus dewasa, bahkan kita harus mengeluarkan pemikiran kita terhadap yang terjadi hari ini. Nah, salah satu pemikiran bagaimana kita tidak boleh mati dalam pergerakan walaupun wabah yang terjadi hari ini. Karena apa? Ilmu teknologi hari ini sangat membantu kita dalam proses pengkaderan. Banyak hal yang bisa kita lakukan, tidak hanya kita mengeluh dan menanti. Mari kita bergerak bersama, mari kita berjalan bersama, dan mari kita melakukan hal-hal yang baru bersama. Karena hal yang baru itu sangat indah kita lakukan, walaupun ada sisi baik dan sisi negatif, positif itu hal biasa. Nah, makanya hari ini di Harlah PMI yang ke-61, saya juga sangat sangat ikut bahagia. 61 tahun PMI sudah hadir di Indonesia hari ini, itu hal yang luar biasa bagi saya. Dan untuk sahabat-sahabati dari Sabang sampai Merauke dimanapun berada, mari bersama-sama kita menjaga ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah kenegaraan kita. Karena juga ada di NDP kita hablum minannas, hubungan kita kepada manusia, hubungan kita terhadap Allah, hubungan kita terhadap hubungan kita terhadap alam. Nah, ini mari sama-sama kita menjaga. Jangan sampai kita salah statement, salah pemikiran dalam memahami suatu statement gitu. Kenapa? Ingat kita berada di negara Indonesia, kita juga memiliki bermacam suku bangsa dan suku bahasa, bahkan agama gitu kan. Nah, ini menjadi hadiah terbesar bagi saya melihat gimana kita bisa hidup beragam. Nah, kita bisa hidup, bisa tenang. Nah, ini yang harus kita rawat bersama demi NKRI harga mati, bahkan NKRI bisa maju ke depannya. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan gitu. Ini keren sekali, Saudara Rito hari ini, Ketua Umum PCPMI Kota Bremen. Mungkin terima kasih Ketua telah hadir, telah mampir di Lembaga Pengembangan Pelatihan Kewirausahaan dan Bisnis Generasi Nusantara dalam kegiatan Smart Discuss, Teh dan Kopi, Teman Hangat Ngobrol Pintar. Mungkin cukup sekian kali ini, saya Rido Setiaputra sebagai host undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.